Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjelaskan pemaparan materi pembelajaran akidah akhlak di kelas 9 semester ganjil. Kita sudah masuk kepada bab 2, yaitu tentang materi alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Jadi masih menjelaskan hari akhir atau hari kiamat yang akan terjadi, dan Allah yang hanya tahu waktu terjadinya hari kiamat. Di materi yang lalu kita sudah menjelaskan beberapa penjelasan tentang hari akhir. Di antaranya adalah kita menjelaskan hari akhir menurut Al-Quran dan hadis, kemudian menurut ilmu pengetahuan serta terjadinya hari akhir. Nah, sekarang kita menjelaskan yang sudah terjadi kiamat, atau ketika manusia sudah dimatikan dan kehidupan baru yang akan dialami oleh manusia, dan kita akan menghadapi beberapa alam atau akan ada di beberapa alam setelah hari kiamat terjadi. Jadi alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir ini begitu banyak penjelasannya yang berkenaan dengan alam gaibnya. Baiklah, yang pertama, alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir yang sudah terjadi. Yang pertama adalah alam barzah. Berdasarkan artinya bahwa barzah itu adalah pembatas, atau sedang istilah itu sesuatu yang membatasi antara dua barang atau dua tempat. Nah, dalam hal hari akhir ini, barzah adalah batas pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi merupakan alam penantian sebelum ke alam akhirat. Ruh manusia yang telah mati sebelumnya terjadinya kiamat kubro berada di alam barzah, atau yang disebut juga alam kubur, sampai datangnya yaumul akhir atau hari akhir. Setelah datangnya hari kiamat, tulang belulang akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menghadap alam berikutnya. Nah, kehidupan di alam barzah ini dapat diibaratkan seperti orang tidur. Ada orang yang tidur dengan nyenyak sepanjang malam, ia tidak bangun kecuali di sepertiga malam untuk mengerjakan sholat tahajud atau dilanjutkan sholat subuh. Nah, orang ini merasakan malam teramat singkat karena rakus untuk beribadah pada malam harinya. Tapi ada pula orang yang susah tidur karena sebelum tidur membawa banyak masalah. Nah, orang ini merasakan malam teramat panjang sehingga terasa menyiksa. Nah, keadaan kedua orang ini yang tidur tersebut merupakan gambaran ketika hidup di dunia. Orang yang tadi hidupnya bagus atau tidurnya nyenyak itu menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah, sedangkan yang merasa malamnya itu lama itu adalah hidupnya jauh dari Allah. Nah, bagi orang-orang yang beriman atau beramal baik, dia akan mendapatkan kenikmatan di alam barzah atau di alam kubur. Sedangkan bagi orang yang zalim atau ingkar kepada Allah akan menerima siksaan atau hinaan di alam kuburnya. Jadi nanti ada yang disebut dengan siksa kubur. Keyakinan kita tentang alam barzah atau alam kubur ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Inna ahadakum idza mata urido alaihi maq'aduhu bil ghadati wal asyi. In kana min ahlil jannah pamin ahlil jannah, wa in kana min ahlin nar pamin ahlin nar. Yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsakallahu ilaihi yaumal qiyamah. Rawahu Bukhari Muslim. Rasulullah bersabda, sesungguhnya apabila seseorang di antara kamu itu meninggal dunia dan ditampakkan kepadanya tempat tinggalnya nanti di waktu pagi dan di waktu petang, apabila yang ditempatkannya ahli surga, ia termasuk ahli surga. Sebaliknya apabila ditampakkan ahli neraka, maka ia termasuk ahli neraka. Ketika itu dikatakan kepadanya, inilah tempatmu sampai saatnya Allah membangkitkan kamu di hari kiamat nanti. Jadi arwah-arwah yang sudah mati itu ada yang tertidur lelap dan ada yang tidak bisa tidur sesuai dengan amal perbuatannya, sehingga orang yang tertidur lelap dia mendapatkan nikmat kubur, sedangkan orang yang berbuat maksiat atau dolim kepada Allah dan tidak percaya kepada Allah itu adalah mendapatkan siksa kubur. Dari penantian itulah yang begitu lama
yang terasa oleh manusia itu di alam barzah. Karena alam barzah ini adalah alam penantian atau alam pembatas antara kehidupan dunia dan kehidupan alam kubur. Mudah-mudahan kita selalu termotivasi untuk berbuat kebaikan agar nanti ketika kita mati atau meninggal ditidurkan oleh Allah dan dibangunkan ketika sudah terjadinya kiamat kubro atau kiamat yang begitu besar. Yang kedua adalah ada yang disebut dengan Yaumul Ba'ats. Setelah kiamat selesai, kemudian memasuki suatu fase yang disebut dengan Yaumul Ba'ats atau dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Kalau tadi itu adalah penantian atau pembatas, yaum alam barzah itu pembatas antara kehidupan dunia dan alam kubur. Sedangkan untuk Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya seluruh manusia dari alam kubur. Orang-orang kafir terkejut ketika kesangsian mereka akan adanya hari berbangkit atau hari dibangkitkannya ternyata benar-benar terjadi. Yang digambarkan oleh Al-Quran di dalam surat Yasin ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Orang kafir itu berkata, aduh celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau dari alam kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-Rasulnya. Jadi orang-orang kafir itu merasa menyesal bahwa mereka beranggapan kematian ini adalah hanya mati saja. Apalagi orang yang ateis menyatakan bahwa setelah mati tidak akan ada kehidupan lagi. Ternyata oleh Allah dibangkitkan yang disebut dengan Yaumul Ba'ats dan mereka merasa rugi dan mereka merasa celaka yang dijelaskan sesuai pada surat Yasin ayat 52 itu. Selanjutnya fase ketika sudah kiamat terjadi, yang ketiga adalah Yaumul Hasyr, di mana Yaumul Hasyr ini adalah di mana hari berkumpulnya semua makhluk atau umat manusia atau suatu tahapan setelah bangkit dari alam kubur. Jadi ketika sudah dibangkitkan atau disebut dengan Yaumul Ba'ats, maka manusia itu dikumpulkan. Hal ini manusia akan digiring menuju ke padang mahsyar, yaitu tempat berkumpulnya manusia setelah jagat raya hancur. Dikumpulkannya manusia pada hari itu untuk menjalani proses perhitungan atau hisab atau mempertanggungjawabkan amal perbuatannya masing-masing. Ini peristiwa sangatlah hebat dan menegangkan karena manusia sejak zaman Nabi Adam sampai zaman akhir atau di zaman akhir Rasulullah SAW ini dikumpulkan menjadi satu. Gambarannya adalah ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 203. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tusyarun. Bertakwalah kalian kepada Allah, wa'lamu dan ketahuilah annakum ilaihi tusyarun bahwa kamu itu akan dikumpulkan kepadanya. Artinya ini akan dikumpulkan seluruh umat manusia di padang mahsyar. Fase yang selanjutnya ketika kiamat kubro sudah terjadi, yaitu adanya Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Telah dijelaskan di materi yang lalu bahwa manusia itu atau di materi sebelumnya bahwa manusia itu berkumpul di padang mahsyar untuk menjalani hisab dan mizan atau perhitungan dan pertimbangan amal perbuatannya. Dan pada hari itu semua amal manusia yang baik dan yang buruk diperhitungkan kemudian akan ditimbang. Nah, perhitungan ini di padang mahsyar manusia telah lupa dengan amalnya ketika hidup di dunia, tetapi Allah mencatat, Allah merekam dan Allah menyimpan baik-baik apa amal-amal perbuatan seluruh umat manusia. Manusia yang telah melupakan amalannya itu akan terbelalak atau kaget ketika mendapatkan buku catatan masing-masing karena semuanya tercatat, tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Dan Allah mengeluarkan tuduhan-tuduhan itu berdasarkan bukti-bukti dan saksi. Sebagai dasar perhitungan itu adalah laporan dari para malaikat yang selalu tunduk dan patuh atas segala perintahnya dan selalu menjaga amanahnya. Jadi kita sudah tahu bahwa di dalam diri kita itu ada malaikat yang pencatat amal baik maupun pencatat amal buruk. Nah, dalam hal ini Allah berfirman di dalam surat Al-Kahf ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim.
ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Artinya adalah ada malaikat raqib dan malaikat atid yang selalu mencatat perbuatan amal kita yang baik maupun yang buruk. Nah, setelah proses perhitungan semua amal manusia baik yang bagus ataupun yang buruk kemudian akan ditimbang atau disebut dengan yaumul mizan. Nah, catatan dalam buku itu sebagai dasar penimbangan. Penimbangan itu sangatlah adil bagi yang berat timbangannya atau berat kebaikannya, maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Adapun yang ringan timbangannya, mereka termasuk orang-orang yang merugi. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf ayat 8, Bismillahirrahmanirrahim, wal wajnu yauma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Timbangan pada hari itu adalah kebenaran atau keadilan. Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bahkan di dalam ayat lain dikatakan, fa amma man syakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ada lagi banyak ayat-ayat lain yang menyebutkan timbangan-timbangan kita, amal-amal perbuatan kita tidak luput sedikit pun dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari proses perjalanan hari kiamat hingga pengadilan hari akhir, kita mengimani adanya syafaatul udma atau syafaat yang sangat agung yang khusus bagi Rasulullah SAW. Ketika manusia dalam penderitaan dan kesusahan yang teramat berat pada hari kiamat nanti, maka datanglah mereka kepada Nabi Adam, kemudian kepada Nabi Nuh, kemudian kepada Nabi Ibrahim, kemudian kepada Nabi Musa, dan kemudian kepada Nabi Isa. Mereka itu semuanya dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, mereka tidak bisa memberikan syafaat atau pertolongan sedikit pun. Kenapa? Karena Nabi Adam juga dulu pernah merasa bersalah, begitupun Nabi Nuh, begitupun Nabi Ibrahim, begitupun Nabi Musa dan Nabi Isa. Tetapi arahan terakhir dari para nabi itu adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memberikan syafaatul udma kepada umat mereka, dan itu agar Allah memberikan keputusan yang baik bagi mereka. Setelah Rasulullah memberikan syafaatul udma dan pertolongan, maka para nabi-nabi yang lain dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa itu memberikan pertolongan atau memberikan syafaat. Tetapi setelah Rasulullah memberikan syafaat, karena syafaat itu adalah milik Rasulullah, dan yang lebih awal memberikan syafaat itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya fase setelah terjadinya kiamat kubro, yaitu adanya yaumul jaza. Artinya yaumul jaza ini adalah pembalasan atau hari pembalasan. Ini semua manusia akan mendapatkan balasan dari apa yang telah dikerjakan semasa hidup di dunia. Tadi sudah dijelaskan, yang baik dia akan menjadi ahli surga, yang buruk dia akan dilemparkan ke neraka. Yang berhubungan dengan atau buktinya adanya yaumul jaza sesuai firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yauma innallaha syari'ul hisab. Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini, sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Ini dalil yang berhubungan dengan yaumul jaza. Ada juga Allah berfirman di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Tadi, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kalau dia amal perbuatannya baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan, dan apabila amalnya buruk, maka dia akan mendapatkan keburukan. Atau ketika timbangannya berat, meskipun sebesar biji zarrah, maka itu akan menjadi atau akan mendapat balasannya. Dan kejelekan meskipun sebesar biji zarrah juga akan ada balasannya. Ini di yaumil jaza atau yang disebut dengan hari pembalasan. Semoga kita termasuk orang-orang yang timbangannya berat,
dengan amal ibadah, bukan dengan amal perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, fase yang selanjutnya setelah terjadinya kiamat, setelah yaumul jaza itu adalah adanya syirat atau jembatan, di mana syirat itu adalah jembatan yang berada di atas neraka jahanam sebagai jalan untuk orang-orang yang beriman menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa neraka atau syirat itu di atas neraka jahanam? Karena akan ada hubungannya dengan amal perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan oleh manusia semasa hidup di alam dunia. Kalaupun dia baik, maka dia akan secepat kilat menyampai atau menyeberangi jembatan itu. Kalaupun dia memiliki amal perbuatan yang buruk, maka dia akan terjatuh di tengah-tengah jembatan Syiratal Mustaqim itu. Yang berkenaan dengan adanya syirat, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari. Wa yudrabu jisru jahannam, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa akunu awwala man yuzizu wa du'aur rusuli yauma idzin, Allahumma sallim sallim wa bihi kalalibu mislu sauki sya'dan, amma ra'aitu sauka sya'dan, qalu bala ya Rasulullah, qala fa innaha mislu sauki sya'dani ghairu annaha la ya'lamu qadra idamiha illallah fatafdhapun nasa bi'amalihim, rawahul Bukhari. Dan dibentangkanlah jembatan jahanam, kata Rasulullah, akulah orang pertama yang melewatinya. Doa para rasul pada saat itu, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Pada syirat itu terdapat pencangkok-pencangkok seperti duri pohon sya'dan. Pernahkah kalian melihatnya? Para sahabat menjawab, bala, pernah wahai Rasulullah. Maka ia seperti duri pohon sya'dan. Tiada yang mengetahui ukuran besar kecilnya kecuali Allah. Maka ia mencangkok manusia sesuai dengan amalan mereka. Jadi melewati jembatan Syiratal Mustaqim ini menyesuaikan dengan amal perbuatan selama kita hidup di dunia. Selanjutnya, tempat yang akan dihuni setelah terjadinya kiamat besar dan terakhir adalah menyeberangi jembatan Syiratal Mustaqim. Maka manusia akan ditentukan kalau amal perbuatan baiknya itu adalah semasa hidupnya di dunia adalah baik, maka dia akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, surga ini merupakan nama suatu tempat di akhirat yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan sebagai balasan amal baik bagi hamba-hamba Allah selama hidup di dunia. Dan surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu untuk kaum mukminin yang muttaqin. Bahkan Allah menegaskan di dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini adalah sangat diidamkan sekali oleh kita bahwa surga itu adalah begitu indah keadaannya, dan 100% kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga itu bisa dinikmati oleh hamba-hamba Allah yang muttaqin atau yang beriman kepada Allah serta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ditegaskan pula oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 82, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina amanu wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika ashabul jannah, mereka itulah yang disebut dengan penghuni surganya Allah, hum fiha khalidun, dan mereka akan selalu kekal di dalamnya dan selamanya mereka akan di surga dengan amal perbuatan yang baiknya. Selanjutnya adalah balasan bagi orang-orang yang penuh dosa, zalim dan selalu maksiat kepada Allah, yaitu neraka. Neraka ini adalah tempat yang bersebelahan dengan surga.
yaitu nama suatu tempat di akhirat yang di dalamnya penuh dengan penderitaan, siksaan, dan kehinaan sebagai balasan keburukan bagi orang-orang yang durhaka, ingkar, dan zalim semasa hidup di alam dunia. Allah menegaskan di dalam surat An-Nisa ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim, innalladzina kafaru biayatina saufa nuslihim naron kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kata Allah, kelak akan dimasukkan mereka itu ke dalam neraka, di mana setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan siksa pedihnya azab dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Untuk memasuki surga sangatlah tidak mudah, tetapi kita mesti yakin bahwa di antara hamba-hamba Allah sudah dipastikan masuk surga, yaitu orang-orang yang diterangkan di dalam Al-Quran tadi, berdasarkan kepribadian dan sifat-sifatnya. Ketentuan-ketentuan yang masuk surga itu ada berdasarkan kepribadian, misalnya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, dan beberapa yang lainnya sesuai. Sedangkan berdasarkan sifatnya itu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, sementara itu untuk memasuki neraka sangatlah gampang sekali. Dan ada di antara mereka hamba-hamba Allah yang pasti masuk neraka, sebagaimana telah diriwayatkan di dalam Al-Quran berdasarkan kepribadian dan sifatnya. Siapa saja mereka? Ya seperti Abu Lahab, Amir bin Lu'ay, Al-Khudai, dan yang lainnya. Sedangkan berdasarkan sifatnya yaitu orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang musyrik yang akan dimasukkan kepada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, penjelasan tentang hal di atas terdapat pula dalam hadis-hadis banyak meskipun masih bersifat gaib. Tetapi sebagai seorang muslim wajib mengimani semua yang telah disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kita tidak perlu mengedepankan akal untuk menerima perkara-perkara hal gaib, sebab persoalan akhirat tidak bisa sekedar dinalar dengan akal dan diuji dengan ilmiah, akan tetapi harus diyakini dengan hati bahwa semua berita tersebut adalah benar dan pasti akan terjadi. Inilah beberapa alam gaib yang berkenaan setelah terjadinya kiamat yang akan dirasakan oleh manusia yang baik ataupun manusia yang buruk, sehingga ujungnya adalah bagi manusia atau hamba Allah yang berbuat baik, dia ganjarannya adalah surga, dan bagi orang-orang yang perbuatannya jelek maka dia ganjarannya neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjadi ahli surganya Allah dan kita mendapatkan predikat ketakwaan atau muttaqin yang selalu melakukan dan mengerjakan perintah Allah dan Rasul dan selalu menjauhi larangan-larangan Allah dan larangan Rasul. Itulah pembahasan kita. Semoga kita menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan kalian bisa mempelajarinya dengan seksama dan menerimanya dengan ikhlas apa yang sudah kita jelaskan dari hari akhir atau beriman kepada hari akhir itu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.